Wan-wan pemirsa, masih dengan Bapak Budiman, aktivis kita yang saat ini bergabung di pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan, menjadi perpanjangan tangan Bapak Presiden melalui program-programnya di pemerintahan, begitu ya. Nah Bapak, kalau bicara soal pengentasan kemiskinan, targetnya Pak Prabowo itu kan miskin ekstrim 0% di tahun 2026. Apa sih miskin ekstrim itu? Apa bedanya dengan miskin aja itu? Kalau miskin ekstrim adalah mereka yang pengeluarannya per bulan gak lebih dari 350.000 rupiah. Sehari 10.000 dong? Iya, itu miskin ekstrim. Emang mungkin Pak? Ada, di pelosok-pelosok banyak. Oh, daerah. Banyak jangan di kantormu atau rumahmu, nggak ada. Itu karena gini, miskin ekstrim itu adalah mereka yang bahkan akses pada infrastruktur nggak ada, akses pada tanah nggak ada, asetnya apalagi, aset pada rumah juga mungkin numpang hidup, listrik apalagi, begitu itu ada tuh. Ada sekitar 2,3 juta orang dari 280 juta orang. Nah seperti saya singgung tadi pada Priska, Pak Prabowo mengatakan, udah kasih aja tanah mereka 2 hektar. Ya kemudian saya usulkan, boleh Pak, tapi jangan per petak, tapi dikonsolidasi. Nah ini sebenarnya nanti itu akan kuat ya, nanti pada saat kooperasinya kita nih, yang dimana Pak Prabowo bukan sekedar didistribusi, tapi udah ke produksi. Ya, ke produksi. Makanya reforma agraria, kemudian Satgas penertiban kawasan hutan, tambang-tambang ilegal, perkebunan sawit itu udah ilegal. pada tertib ya Pak ya? Ya sedang diproses, belum semuanya, tapi sudah 3 jutaan kalau nggak salah, 3 juta hektar ya. Dari berapa? 6 jutaan kalau nggak salah. Udah disita gitu ya. Katanya terus berapa terus deh. Apa yang dilakukan nanti? Tanah-tanah itu nanti yang disita itu, perkebunan itu nanti akan menjadi lahan koperasi yang dikelola rakyat, petani miskin. Dari pertanyaan tadi, lahan mana sih akan diberikan diakseskan? Iya. Lahan-lahan yang tadi perkebunan ilegal itu. Yang lain lagi, salah satu aspek kemiskinan adalah tidak punya akses rumah. Dan sebuah rapat terbatas Pak Prabowo mengatakan 3 juta rumah harus dijalankan, harus kita mulai. Caranya, kalau di desa rumah tapak, kalau di kota aset-aset milik BUMN, termasuk di desa juga bisa, yang tidak didaya gunakan dikembalikan kepada pemilik negara. Siapa pemilik negara? Ya rakyat. Kan badan usaha milik negara. Ini badan usaha ini milik tanah, kanan kirinya rel itu kan punya badan usaha milik negara KAI. Sementara BUMN negara, milik negara. Negara itu sendiri milik siapa? Milik rakyat. Pak Prabowo mengatakan, selama memungkinkan, selama aman, artinya tidak membahayakan karena dia kanan kiri rel. Tetapi karena itu punya BUMN dan gak didaya gunakan, bangun itu nanti apartemen rumah susun untuk rakyat miskin yang punya tanah, yang nggak punya rumah. Di desa tadi tanah-tanah ini satu koperasi juga untuk pemukiman. Kalau ini dijalankan terus kan eksekusi teknisnya bukan di kami ya. Kami hanya memonitor, mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengawasi sampai ke lapangan begitu ya. Ini seharusnya bisa. Maka sekarang ada yang namanya kemarin di Senen ya, tanah milik KAI akan dibangun flat untuk orang-orang yang kampung-kampung kumuh seperti itu. Jadi bagi Pak Prabowo nggak ada itu namanya tanah milik negara itu nggak bisa diakses rakyat. Kalau tidak difungsikan, tidak dioptimalkan, harus menjadi miliknya rakyat. Nanti rakyat kemudian menyicil, dikasih kerjaan segala macam. Jadi inilah kekhasan dari Pak Prabowo, mengatasi kemiskinan bukan cuma cash tapi akses dan aset. Bagi saya ini revolusi. Meskipun Pak Prabowo tidak suka istilah itu, Pak Prabowo lebih suka istilah transformasi. Pak Prabowo mengatakan kita sekarang memasuki era transformasi. Tapi sebenarnya ini plak ketiplak kalau Jawa yang bilang, yang sama dengan apa yang kami dulu inginkan. Ya seperti inilah. Ya, nah Pak, tadi soal tanah untuk tempat untuk bertani begitu, kemudian menyediakan tempat tinggal begitu, itu kan butuh proses Pak, butuh waktu, pembebasan lahan misalnya, pengalih fungsian, kemudian pembangunan dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Sementara targetnya nih 0% di tahun 2026.
2026 Ada lagi, selesai. ada Pak. ukuran lain lagi. Orang miskin adalah tidak punya listrik. Oke. Nah itu juga akan sebagai salah satu yang cepat untuk dilakukan. Nah, kita udah bicara juga dengan PLN. Artinya ada yang short term, ada yang mid term. Tapi kalau bicara soal lama tanah, sekarang ini yang di Senen kemarin sudah mau dibangun nih, segera nih rumah-rumah susun yang di sekitar kawasan tanah yang dimiliki oleh KAI itu. Kemudian di Satgas PKH, lahan-lahan sawit, lahan-lahan tambang-tambang itu sawit terutama, apa yang terjadi sekarang sudah mulai. Memang butuh proses sih, tapi artinya step itu ada gitu ya. Kami sendiri tidak akan mencapai angka 0 murni ya. 0 murni itu angka Tuhan gitu kan. Ya paling kita 0,01 gitu. Tapi kalau cuma 0,01 nggak 0% kan terlalu berlebihan juga kalau mengatakan Prabowo gagal, Prabowo harus diganti kan nggak bisa gitu juga kan. Sudah mendekati Ya, gitu ya. ya. Artinya kita bisa 0 kan angka Tuhan gitu ya. Kita nggak mungkin ke angka Tuhan itu. Jadi menurut saya Priska harus lihat prosesnya. Betul, saya sepakat ada prosesnya, tapi bahwa ada kepastian, ada sistematisasi, ada strategi, ada roadmap yang jelas, yang secara struktural, secara sistematis, dan secara masif dilakukan oleh Pak Prabowo. Bagi saya sebagai seorang aktivis dari zaman tahun 90-an yang merasa diri saya itu anti kemiskinan, anti kebodohan begitu ya. Ini udah sangat tepat. Ini sesuai dengan value saya. Ya. Dan ketika sudah dengan value, kenapa saya nggak gabung ke pemerintahan ini kan begitu. Oke Pak, 28 tahun reformasi, betul. pemerintah berganti, bergulir gitu, personnya ganti, programnya jalan, diklaim jalan dan harapannya tidak ganti. Harapannya tidak ganti. Tinggal terus-teruskan aja kan gitu. Baik. Nah, kalau Programnya. bicara soal kemiskinan ini hal yang terus-menerus masih dipertanyakan dan masih terus ada gitu. Angkanya tetap ada. Ini 28 tahun reformasi, kenapa masih jadi PR, Pak? PR besar lagi. Menarik. Kenapa jadi PR besar? Saya mau kayak analogi ya. Selama ini mengatasi kemiskinan itu adalah kayak kita di tempat ini, kayak kata rumah kita lagi party makan. Mengatasi kemiskinan adalah, yuk kita sisain makanan di dapur itu untuk orang yang di luar. Pak Prabowo enggak, orang di luar harusnya bawa masuk, kita bikin meja baru untuk mereka makan bersama kita di dalam rumah ini. Ini yang paling baru dari Pak Prabowo. Bukan segera kita bersedekah kelebihan makanan dari pesta kita untuk orang-orang di luar supaya bisa makan. Selama ini kebaikan itu. Pak Prabowo enggak pernah katanya, enggak. Jebol ruangan ini, bikin meja baru, kursi baru, ajak mereka makan di sini. Terus kita yang biasa party membawa staf sus 5, Budiman, Priska, kurangi staf susmu, gak usah bawa 5 lagi kalau mau party, bawa aja 1, jatah 4 kursi yang tadinya dipunyai oleh staf susmu dalam party ini, kamu kasih ke orang-orang dari luar yang mau kita ajak makan. Itu yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Ini yang berbeda. Sebagai orang yang suka belajar ekonomi politik dari SMA, saya merasa pendekatan ini dan belajar pengalaman di negara lain, saya rasa pendekatan ini bisa berjalan. Dan saya yakin bisa berjalan. Kalau ini nggak berjalan, berarti kita nggak punya harapan apa-apa lagi. Orang miskin yang ikut makan di pesta dan menjadi peserta pesta yang permanen, pesta makan permanen itulah yang mau kita muliakan. Oke, tapi mereka ngapain diajak pesta Pak Prabowo? Kita kasih bungkus, dulu kan mereka senang. Enggak. Mereka sini, ini republik ini rumah kita bersama. Berapa orang sedor? Loh, tapi mereka gak punya table manner mungkin gitu ya. Pegang garpu aja gak bisa, jangan mereka makanya pakai tangan dan kemudian berbunyi lagi. Kira-kira gitulah, para ningrat dan para aristokrat itu keberatan. Ya, kita bikin sekolah rakyat, kita bikin sekolah unggulan Garuda. Itu membuat, kalau kalian mengatakan bahwa itu harus table manner, ya ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda. Artinya bukan cuma makan, di situ ada tempat kursusnya juga. Kira-kira gitu. Dan ini adalah sesuatu yang terstruktur, sistematis disiapkan oleh Pak Prabowo. Ini revolusionernya di sini. Tolak ukur keberhasilan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 5 tahun ke depan, Pak.
Ya tadi 0% kemiskinan ekstrim, 4,5% atau 5% kemiskinan relatif. Tinggal segitu. Artinya apa? Itu yang mungkin tercapai kalau pendekatannya adalah ngajak orang miskin ikut makan bareng, dikasih akses meja, akses kursi, dan akses kursus table manner yang baik, fine dining yang baik, kira-kira gitu. Ya sekolah rakyat. Dan mengadakan makanannya sendiri juga ya Pak ya? Pastinya, pada saja setelah ke dalam sini, ayo kita masak bareng. Kita masak bareng, kita bikin aquaponik, kita bikin hidroponik segala macam. Ayo kita tanam bareng. Selama mereka tersisih, marginalized. Orang tersingkir itu bukan orang yang di dalam sistem ditindas, dia itu nggak dibutuhin sistem, tersingkir aja, simply tersingkir aja. Nah, mereka ini kita masukkan dalam sistem, kemudian kita berdayakan. Kira-kira begitu. Intinya saya ingin mengatakan bahwa ini pendekatan baru, inilah revolusioner. Tentu ada problem baru pastinya. Next time, baik orang-orang yang kemudian, kenapa sih boros-boros bikin meja baru, kursi baru, ngeluarin biaya untuk bikin kursus fine dining, table manner pada orang-orang yang tidak punya manner itu, kira-kira gitu. Loh, ini permainan yang Indonesia punya semua orang. Itu yang agak berbeda. Dan untuk itu saya siap berkorban apapun. Kami tunggu Pak. Ya. Hasilnya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan. Bapak satu lagi. Apa Bapak tuh? kalau seandainya ingin dikenal sebagai aktivis 98kah atau sebagai seseorang yang berhasil membantu banyak jutaan rakyat Indonesia untuk lulus dari kemiskinan. Pilih mana? Ya. Yang kedua dong. Oke. Waktu saya dulu ingin jadi aktivis tahun 90-an atau zaman SMA, Cita-cita. saya kan tidak berpikir jadi aktivis 98. Itu hanya nama tahun aja. Yang kedua itu motivasi awal saya. Jadi aktivis ya itu, mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan. Simple hidup saya. Itu aja. Gak ada kemiskinan, gak ada kebodohan di Republik Indonesia. Itu obsesi saya. Makasih Pak Budiman. Makasih, Rizka. Selamat bertugas. Terima kasih. Hasilnya dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin, mudah-mudahan bisa ya. Baik. Pemirsa, perubahan memang tidak pernah selesai dalam satu generasi. Reformasi sudah membuka pintu demokrasi, tapi menghadirkan keadilan sosial membutuhkan kerja yang jauh lebih panjang. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi siapa yang memulai perubahan, tetapi bagaimana setiap dari kita ikut memastikan perubahan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko sudah bersama kami di One on One. Atas waktunya, kami nantikan hasilnya Bapak. Doakan yang terbaik. Baik, terima kasih Bapak. Saya Priska Papilaya. Sampai jumpa di One on One berikutnya.